Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang materi perkuliahan pertemuan pertama pada perilaku organisasi. Pada pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang konsep dasar perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan teori taksonomi Bloom-Anderson. Yang pertama adalah mengingat. Konsep dasar perilaku organisasi adalah ilmu tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam organisasi. 3 elemen utama dalam perilaku organisasi adalah 1. Perilaku individu, 2. Perilaku kelompok, dan ketiga adalah struktur atau sistem organisasi. Yang kedua ada memahami. Jadi perilaku organisasi adalah perilaku individu dipengaruhi oleh faktor seperti faktor motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan lingkungan kerja. Lalu kelompok bekerja dalam organisasi dipengaruhi oleh komunikasi, kepemimpinan, dinamika tim, dan adanya konflik atau kerjasama. Lalu struktur atau sistem organisasi mempengaruhi bagaimana cara karyawan bekerja dan berinteraksi. Yang ketiga ada menerapkan. Bagaimana kita menerapkan konsep perilaku organisasi pada situasi nyata ada yang pertama contohnya motivasi. Seorang karyawan yang diberi bonus dan apresiasi biasanya lebih semangat bekerja. Contoh penerapannya yaitu menunjukkan bahwa motivasi dapat meningkatkan produktivitas. Lalu persepsi. Contoh penerapannya dua karyawan bisa menilai tugas yang sama dengan cara yang berbeda. Dari penerapannya adalah menunjukkan bahwa persepsi mempengaruhi cara seseorang merespon pekerjaannya. Lalu kepribadian. Contohnya penerapan yang ekstrovert cenderung suka bekerja dalam tim, sementara yang introvert lebih fokus pada tugas sendiri. Jadi penerapannya kepribadian menentukan gaya kerja seseorang. Lalu keempat adalah sikap. Contohnya karyawan yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya biasanya lebih disiplin, jarang bermasalah. Jadi contoh penerapannya sikap yang baik mempengaruhi kinerja. Yang terakhir lingkungan kerja. Tempat yang kerja yang nyaman, terang, dan tidak penuh tekanan membuat karyawan lebih betah dan produktif. Jadi penerapannya lingkungan yang buruk bisa menurunkan motivasi. Yang keempat ada menganalisis. Dari berbagai contoh penerapan perilaku individu, kita bisa melihat bahwa organisasi pada dasarnya berjalan karena interaksi manusia baik secara personal maupun dalam tim. Faktor-faktor seperti motivasi, persepsi, kepribadian, sikap, dan lingkungan kerja bukan hanya teori di buku, tetapi benar-benar mempengaruhi cara seseorang bekerja setiap hari. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi di sini adalah saya akan memberikan kelebihan dan kelemahan serta memberikan peluang dan ancaman yang ada. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan produktivitas karena motivasi karyawan terbangun lewat apresiasi dan komunikasi yang jelas. 2. Persepsi dan sikap karyawan lebih positif sehingga hubungan kerja lebih harmonis. Yang ketiga, kerja sama tim meningkat sehingga penyelesaian tugas lebih cepat. Kelemahannya, motivasi karyawan yang tidak stabil. Jika penghargaan tidak konsisten, produktivitas akan ikut turun. Lalu perbedaan kepribadian bisa menimbulkan salah paham atau miskomunikasi. Lalu ketiga adalah konflik kecil bisa membesar ketika tidak ada SOP dalam penyelesaian konflik. Ancamannya, konflik antar individu atau kelompok jika persepsi beda namun tidak dikelola dengan baik akan jadi konflik besar. Lingkungan kerja yang buruk dapat merusak sikap dan motivasi karyawan. Yang ketiga, komunikasi yang tidak efektif dapat menciptakan miskomunikasi yang berdampak pada performa tim. Peluangnya yang dihasilkan dari perilaku organisasi tersebut atau 1. Meningkatkan budaya kerja positif karena komunikasi terbuka mendorong inovasi dan transparansi yang ada. 2. Pengembangan SDM. Dengan memahami kepribadian dan motivasi, organisasi dapat menyusun pelatihan yang lebih tepat sasaran. Yang ketiga, peningkatan kepuasan kerja yang akhirnya dapat menurunkan turnover karyawan. Yang keenam adalah menciptakan. Ide yang harus dihasilkan di sini adalah membuat ide kerja efektif.
Yang pertama, menciptakan strategi untuk meningkatkan motivasi karyawan, yaitu sistem feedback dua arah agar persepsi karyawan lebih positif. Yang kedua, mendesain model komunikasi efektif dalam tim, yaitu koordinasi khusus untuk mengurangi miskomunikasi. Yang ketiga, merancang SOP penanganan konflik, yaitu paduan penyelesaian konflik berbasis musyawarah. Yang keempat, musyawarah rencana peningkatan budaya kerja, yaitu seminar kepribadian agar tiap anggota tim memahami perbedaan individu yang ada. Sekian dan terima kasih.